dalam Konstitusi Republik Indonesia pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Bangkitlah ulama perempuan Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Sampai juga kita di Muharram for Peace sesi yang ke-8. Dan di sesi ini sepertinya ini sesi yang tak kalah seru dan keren banget karena kita juga menghadirkan orang-orang keren. Muharram for Peace ini bagi yang baru bergabung, ini adalah salah satu rangkaian talk show Muharram for Peace yang dilaksanakan 1 bulan penuh dalam bulan Muharram yang diselenggarakan oleh Mubadalah ID bekerjasama dengan KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan didukung oleh Aman Indonesia, Asian Muslim Action Network, dan juga Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan. Dan talk show Muharram for Peace juga disiarkan langsung live melalui akun YouTube Cak Maskur dan juga NU Channel dan di fanpage KUPI dan Mubadalah ID serta Pusat Studi Islam Perempuan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan. Nah, malam ini adalah malam ke-8 dari rangkaian talk show Muharram for Peace yang mengangkat tema anak muda memaknai politik. Nah, ini kayaknya tema yang sangat seru banget dan sangat kontekstual banget untuk malam hari ini. Tapi tadi kita sebelum acara dimulai kita sudah menyaksikan bersama profil video KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. KUPI merupakan lembaga atau kumpulan ulama-ulama perempuan Indonesia, dan tadi sudah dijelaskan bahwa ulama perempuan tidak hanya ulama yang berjenis kelamin perempuan, tapi ulama yang mempunyai perspektif dan pandangan luas tentang keadilan gender dan sensitivitas perempuan dan lain sebagainya. Dan juga KUPI ini terdiri dari semua perempuan dan semua laki-laki yang mempunyai pandangan perspektif tentang perempuan dan adil gender, dan juga di dalamnya tidak hanya ulama dalam kutip yang ahli dan intelektual, ada aktivis sosial dan orang-orang yang concern untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan bersama laki-laki dan perempuan. Baik, Muharram for Peace ini bagi yang baru bergabung, ini akan ada 12 seri selama bulan Muharram. Selama bulan Muharram ini akan ada 12 seri, dan yang menarik dari Muharram for Peace ini, untuk teman-teman yang aktif mengikuti 12 seri ini, di akhir nanti akan ada beasiswa bagi peserta aktif yang akan mengikuti training atau training, workshop, sekolah atau apapun nanti untuk menjadi dai-daiyah mubadalah. Nanti siapa dan apa mubadalah, kita juga nanti di tengah diskusi nanti akan menyaksikan bersama profil Mubadalah ID. Dan tidak hanya itu, yang baru bergabung jangan berkecil hati, karena di setiap sesinya talk show Muharram for Peace ini akan memberikan giveaway pada peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan di kolom chat, maupun nanti mungkin bisa raise hand dan menyampaikan langsung pada moderator, melalui moderator kepada kedua narasumber tentunya, nanti akan mendapatkan giveaway menarik, yaitu buku Qiraah Mubadalah dan lainnya, tentu dari Mubadalah ID, dan yang telah hadir di sini adalah founder Mubadalah ID, Al-Mukarram Al-Mukarram Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Dan malam ini sudah kehadiran orang-orang penting dan orang-orang yang sangat menjadi idola dan role model anak muda milenial. Dan memang ini beliau ini, kalau beliau kayaknya udah nggak milenial ya. Mereka ini adalah milenial beneran, usianya juga milenial dan cara pandangnya milenial, dan juga menjalani hidup dan passionnya milenial
Nah, padahal passionnya ini di dunia politik yang mungkin bagi sebagian orang ya sangat jauh dari milenial. Tapi milenial ini membuktikan bahwa milenial tidak kalah dalam dalam berkancah di dunia politik dan juga ya dalam kok aku jadi ngomongnya susah ya. Pokoknya saya tidak akan ngomong banyak tentang tema diskusi malam hari ini karena saya hanya mengantarkan diskusi malam hari ini. Nanti akan ada moderator yang keren. Kita akan kenalan juga pada moderatornya. Malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan, Kak Yulianti Mutmainah. Beliau ini selain saat ini sebagai Ketua Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan di Jakarta, sebelumnya beliau juga di tim staf khusus Presiden tahun 2018 dan 2019. Beliau juga punya pengalaman banyak menjadi peneliti dan konsultan di The Asia Foundation, di UNICEF, di Lokaratu, Rumah Kitab, The Wahid Foundation dari tahun 2013 dan ya mungkin sampai sekarang beberapa di antaranya. Pernah juga di Komnas Perempuan kayaknya tahun 2008 dan 2014. Bayangkan moderatornya saja nggak kaleng-kaleng. Moderatornya aja udah tokoh gitu ya, yang akan memimpin diskusi kedua tokoh. Pokoknya ini idola aku banget. Ada Mbak Husnunia Halim. Ini kalau saya pribadi, ini adalah panutan perempuan muda santri milenial yang ya sangat visioner dan program-programnya kalau teman-teman yang ikut di sini sudah mengenal beliau, saya yakin saya nanti tidak usah mengenalkan lebih lanjut, nanti moderator yang akan mengenalkan lebih lanjut sih sebenarnya. Saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung memberikan kepada moderator kita, Kak Yulianti Mutmainah. Silakan Kak Yulianti, tapi sebelum ini mohon maaf, kita akan menyaksikan dulu teaser untuk Muharram for Peace. Silakan. Muharram for Peace, pergantian tahun baru Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 atau tepatnya 1 Muharram 1442 Hijriah adalah momentum perubahan mental individu, umat dan bangsa ke arah kehidupan yang lebih baik, meliputi segala aspek sosial keagamaan, politik, ekonomi, kesehatan, mental dan relasi kesalingan dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan alam sekitar. Oleh karena itu, ikutilah talk show online bersama para penggerak perubahan mulai Jumat 21 Agustus sampai dengan Selasa 22 September 2020 bersama Nyai Haja Badiah Fayumi dan Ramzi Ahmad, Fakih Abdul Qadir dan Oki Setiana Dewi, Kiai Haji Hussein Muhammad dan Siti Ruhaini Zuhayatin, Sunia Rohama dan Aji Dintaben, Listia Suprobo dan Widya Saputra, Yulianti Mutmainah dan Ismail Fajri Alatas, Maria Fauzi dan Afifah Ahmad, Ruby Khalifah dan Inayah Wahid, Husnunia Halim dan Fad Pahdevi, Ayu Arman dan Alimah Fauzan, Lia Fahmi dan Nol Khairun Nisa, Umdah El Baroro dan Rahma Arifah. Muharram for Peace bersama penggerak perubahan untuk kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil dan maslahat. Baik, saya serahkan langsung Kak Yuli biar saya segera ngopi, karena ada yang menyarankan segera ngopi biar nggak grogi, biar ngomongnya nggak sendat-sendat katanya. Karena beneran saya grogi banget ketemu Mbak Nuni, ketemu Fahad Padepi yang selama ini hanya diikuti lewat IG dan sosial media dia. Pasti semua juga sudah
Dengan ingin segera mengikuti diskusi panas malam hari ini. Mana Kak Yuli? Halo Kak Yuli. Halo Mbak, Assalamualaikum Mbak Viro. Terima kasih. Videonya mana Mbak? Ah? Videonya, videonya sudah nyala? Di saya belum ya? Apa aku yang salah? Videonya sudah nyala. Nah, belum? Sudah. Oke, silakan Kak Yuli. Terima kasih Mbak Viro, host kita yang kece banget malam ini sudah mengantarkan diskusi kita, membuka diskusi kita pada malam hari ini. Ibu Bapak teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita semua di Muharram for Peace. Ini adalah seri ke-8, temanya menarik ya hari ini. Kita akan membahas tentang anak muda memanai politik. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang kece. Tadi sudah dibilang sama Mbak Viro. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Mbak Husnunia Halim. Mbak Husnunia, Assalamualaikum, sudah bergabung. Waalaikumsalam, Pak Yuli. Alhamdulillah, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Mbak atau Ibu ya? Mbak boleh ya, panggil Mbak boleh ya? Biasa panggil Mbak Nuni. Oh siap Mbak Nuni, soalnya kayaknya kalau manggil Ibu protokoler banget gitu ya. Jadi izin nih Bu Wagub, kita panggil Mbak aja boleh ya? Siap, oke. Narasumber kita yang kedua ada Mas Fat Pahdevi. Beliau juga adalah tokoh muda untuk isu politik. Assalamualaikum Mas Fat, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Mas Fat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tapi suaranya agak-agak bergeming ya. Mudah-mudahan karena hujan tidak mengganggu karena di sekitar Tangerang Selatan ada hujan. Mas Fat? Cek. Oke, Ibu Bapak, teman-teman yang berbahagia, malam ini kita menarik ya. Kita akan bahas tentang anak muda memanai politik. Kita punya dua narasumber. Yang pertama Mbak Husnunia Halim. Beliau adalah Wakil Gubernur Lampung dan yang kedua adalah Mas Fat Pahdevi. Beliau juga politisi muda yang juga akan mencalonkan menjadi wali kota Tangerang Selatan. Nah, kenapa saya senang sekali malam ini bisa bertemu dengan dua narasumber kita? Karena yang pertama saya asli kelahiran Lampung. Jadi saya asli kelahiran Lampung, besar di Lampung. Iya Mbak Nuni, saya asli Lampung. Tapi kemudian saya kuliah di UIN Jakarta dan pernah mondok juga di daerah Jakarta. Dan sekarang saya tinggal di daerah perbatasan Tangerang Selatan. Jadi tepat sekali dengan kota yang akan dicalonkan oleh Mas Fat Pahdevi. Jadi saya berkepentingan banget nih ketemu dengan dua orang keren hari ini. Ya? Iya betul Mbak Nuni. Nah kalau Mbak Nuni ini betul tadi kata Mbak Viro adalah anak muda karena beliau kelahiran 12 Juli 1982. Mengenyam pendidik 1982 betul ya Mbak ya? Ya. Betul, oke. Nah beliau ini aktif di dunia politik itu sudah lama sekali dan pernah menjadi anggota Dewan DPR RI dari tahun 2009 sampai 2014, kemudian juga 2014 sampai 2015 dan pernah menjadi Bupati Lampung Timur itu tahun 2016 sampai 2021 dan sekarang adalah Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2019 sampai sekarang. Keren sekali nih Mbak. Aduh ini benar-benar perempuan hebat nih. Keren. Salut saya. Kemudian yang kedua ada Mas Fat Pahdevi. Beliau juga punya karir politik yang baik dan juga punya pengalaman dalam hal sosial media. Kalau tadi disebut oleh Mbak Viro itu sering mejeng atau sering terkenal di sosial media. Nah inilah orang keduanya diskusi kita malam hari ini narasumber kita. Beliau adalah co-founder dari Inspirasi.co, pernah juga menjadi direktur di banyak tempat dan beliau juga pernah menjadi juru bicara untuk anak muda di kantor staf presiden. Saya pernah bertemu dengan beliau karena pada masa yang sama. Kemudian juga saat ini sebagai direktur eksekutif Digital Troops Indonesia. Nah, Mas Fat ini juga lulusan dari Australia dan pernah juga mendapatkan penghargaan dari sana dan banyak penghargaan lainnya. Kalau saya bacakan semua CV Mas Fat dan Mbak Nuni ini kayaknya kepanjangan nih. Jadi kayaknya cukup aja ya, segitu aja singkat. Mudah-mudahan itu akan menjadi perkenalan nanti dalam diskusi selanjutnya. Nah, teman-teman, Ibu Bapak semuanya, kita sudah mengenal dua narasumber kita yang hebat hari ini. Saya ingin tanya nih dan menyapa dari narasumber kita. Mbak Nuni, kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya apa ya? Maksudnya selain sebagai Wagub, punya kesibukan apa lagi kah? Boleh cerita Mbak Nuni?
sibuk jadi ibu rumah tangga. Ini tawadu sekali nih. Ya, saya ketua partai di Lampung, Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung. Kemudian aktif juga sebagai Iluni UI Lampung, ketua Iluni UI Lampung. Kemudian ya aktivitas lain seperti ada beberapa organisasi yang memang saya ikut menggerakkan, dan sehari-hari lebih banyak selain tugas ke pemerintahan, lebih banyak aktivitas-aktivitas sosial gitu. Kegiatan ke masyarakatan termasuk dengan beberapa lembaga atau ormas gitu. Iya, keren Saya sekali aktif ya. di Banom NU. Ya. Wah, mantap. Tidak kalah-kalah ini. Apa namanya, kalau bahasa Mbak Vira itu nggak kaleng-kaleng. Ini benar-benar kader NU Tulen. Nah, saya mau ke Mas Fat nih. Kalau Mas Fat boleh tahu nggak nih aktivitas saat ini apa? Apakah masih sibuk untuk pencalonan? Selain sibuk itu, apa sih kesibukan lain? Kalau saya lihat di FB-nya yang baru-baru ini adalah sibuk bermain dengan anak-anak. Ayo, boleh cerita apa kesibukan saat ini, Mas? Monggo. Sibuk main sama anak-anak aja, dan berusaha memenuhi timeline sosial media aja gitu. Jadi santai sih, lebih banyak berkegiatan di rumah, kemudian juga banyak beraktivitas sama teman-teman lah, ngopi bareng gitu sambil nengok beberapa aktivitas bisnis yang sekarang sedang dijalani. Mas Fat, kayaknya suaranya keputus deh. Mohon izin, mungkin bisa dicopot dulu headsetnya, kayaknya suaranya pecah karena masalah. Mungkin karena hujan, Mas. Apa sudah lebih jelas? Nah, Oh, sip, ya. bagus. Oke. Jadi mungkin belum berkenalan secara baik antara earphone sama komputernya. Jadi karena kalau nggak kenalan dengan baik itu jadinya gitu, suka putus-putus. Tapi kalau Putus udah nyambung. satu sama lain nggak putus nyambung lagi. Ya jadi aktivitas sekarang lebih banyak nyantai sih, ngopi bareng sama teman-teman. Kebetulan juga saya punya sejumlah aktivitas usaha gitu ya sebagai entrepreneur, dan saya berusaha menyibukkan diri dengan ya nengok beberapa unit usaha yang sekarang dijalani. Kemarin sempat memang berproses selama kurang lebih 1 tahun ikut mewarnai politik di Tangsel gitu ya, mewakili teman-teman muda karena didorong teman-teman juga, tapi karena satu dan lain hal nih belum berjodoh untuk terus gitu ya. Jadi sekarang banyak belajar aja. Kebetulan juga baru-baru ini saya sedang melanjutkan sekolah S3 di UI. Jadi sekarang hari besok nih, hari Selasa, sudah mulai perkuliahan secara online. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan sama Mbak Nuni jadi Iluni juga. Oh, siap. Amin. Jadi ini dua-duanya akan menjadi keluarga besar Universitas Indonesia. Nah, ini kan menarik ya dari Mbak Nuni dan Mas Fat tadi ya. Kenapa sih gitu kan? Kenapa mau dan bergairah untuk masuk ke dunia politik? Kira-kira apa ya yang memotivasi Mbak Nuni dan Mas Fat untuk terjun ke dunia politik? Kira-kira apa yang menyenangkan ya dari dunia politik? Apalagi kita tahu banyak orang mengatakan politik itu kotor, politik itu nggak sehat, politik itu penuh dengan korupsi dan lain sebagainya. Mbak Ninu boleh cerita kenapa sih tertarik dan sampai karirnya cemerlang di dunia politik? Monggo. Ya, terima kasih. Saya mungkin sifatnya menjadi orang yang hidup ini ya menjalani dengan sebisa mungkin, sebaik mungkin gitu. Dimulai dari saat mahasiswa mungkin aktif di organisasi, di ekstra kampus terutama yang paling aktif di intra kampus juga. Dulu ada intra dan ekstra, beberapa kegiatan saya ikuti. Tapi saya mungkin lebih banyak aktif di ekstra kampus, yaitu di PMI. Dari situ mungkin yang membawa langkah selanjutnya ke arah politik, karena kebetulan alumni PMI banyak terjun di semua bidang pada dasarnya, tapi banyak yang di politik juga. Nah, kemudian saya melihat di politik itu
ibarat terminal, bisa menuju kemana aja, dan begitu banyak kebaikan yang bisa dituju. Saya memulai berkarir dari nol, dari staff, bukan menjadi pengurus partai langsung begitu. Jadi dari staff ngerjain pekerjaan-pekerjaan teknis di situ juga, karena saya orang yang kepengen, semua pada dasarnya pengen banyak belajar ya, pengen belajar banyak hal. Tapi termasuk mungkin karena saya orang kampung, orang kampung mau taunya banyak banget, belajar banyak hal. Saya merasa ini satu kesempatan saya berada di lingkungan orang-orang hebat, di mana saya diberikan kesempatan bekerja jadi staf di DPP PKB begitu lulus kuliah dari Semarang. Di situ yang proses-proses mendampingi atau berada di sekitar politisi-politisi hebat menurut saya menjadi menginspirasi saya. Oh, kalau jadi politisi semakin bisa banyak tolong orang, semakin bisa menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang dan seterusnya. Saya fokus ke sisi-sisi baik yang menurut saya itu sangat menarik. Dan ditambah dengan yang tadi diawali dengan basicnya ekstra kampus, kemudian berada di lingkungan politik, yang kemudian juga tadinya saya nggak terlalu menyadari keluarga saya politisi. Ternyata begitu pulang kuliah, beberapa kali, oh ternyata keluarga saya basicnya politik, banyak yang masuk dunia politik, dan ketika saya sharing, saya pengen aktif di politik, sangat didukung karena banyak kebaikan yang bisa kita, baik itu kita tuju, kita sendiri bisa jadi jalan-jalan kebaikan tersebut, dan kalau kita yang hobi belajar banyak hal di politik itu pintu belajar apa saja, hal baik, hal menarik di dalamnya banyak sekali, dan itu menurut saya tantangan yang saya suka, saya happy, dan politik yang ada di kacamata saya yang saya lihat dari dulu saya pertama masuk sampai dengan hari ini adalah politik yang asik, riang gembira, yang juga menjadi jalan riang gembira untuk orang lain. Jadi jauh dari kacamata politik mengerikan, politik kejam, bahwa mungkin aja ada sebagian orang yang menganggap seperti itu, bertemu dengan hal itu, tapi sejauh ini tergantung semua menempatkan diri dan menempatkan atau memposisikan diri ya. Jadi yang saya alami selama total dari 2002 sejak mahasiswa ya saya aktif di sekitaran dunia politik, maksudnya bukan menjadi politisinya tapi aktif dengan berada di sekitar senior-senior yang di dunia politik begitu. Perkenalan, kemudian lulus kuliah 2004 sampai dengan hari ini saya melihat politik sangat bisa menjadi jalan kebaikan dan banyak hal menarik di dalamnya. Menarik nih Mbak, politik adalah bisa menolong orang, kemudian bisa menjadi jalan kebaikan. Nah Mas Fat, saya mau ke Mas Fat nih. Pertanyaan sebenarnya sama dengan Mbak Nuni tadi. Apa yang mendorong Mas Fat untuk terjun ke dunia politik gitu kan? Kemudian apa juga yang kira-kira menyenangkan dari dunia politik? Kalau dipikir-pikir, kalau tadi Mbak Nuni bilang bahwa sudah aktif dari dunia di politik ya, belajar politik sejak di intra maupun ekstra kampus. Sebenarnya saya juga sudah aktif nih sejak kuliah, bahkan sejak SMA. Saya juga mengundang teman-teman yang di Lampung untuk bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, diskusi tentang anak muda memanai politik. Tapi nasib saya beda nih sama Mbak Nuni dan Mas Fat. Ayo ke Mas Fat deh. Kenapa Mas Fat tertarik pada dunia politik dan juga apa yang membuat menyenangkan? Monggo Mas. Iya, saya terinspirasi sama orang-orang seperti Mbak Nuni ya, karena orang-orang seperti Mbak Nuni adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya, waktunya, semua hal yang dimiliki untuk berbuat lebih agar bisa membantu orang lain gitu ya. Dan saya kira saya banyak bertemu dengan orang-orang luar biasa seperti Mbak Nuni ini, sehingga saya merasa bahwa rasanya ada sesuatu yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi suatu ketika saya pernah berpikir kalau hanya berpikir untuk diri sendiri gitu dan hanya berpikir yang penting cukup gitu. Kadang-kadang kan kita diajarin sama orang tua yang penting kita cukup, terus keluarga cukup. Halo Mas Fat. Halo Mas Fat.
Mudah-mudahan nggak terputus ya. Ini menarik nih. Suatu ketika saya berpikir betapa Oke. ego pikir untuk diri sendiri itu gitu. Makanya ini ya Mbak. Jadi ya ini memang lagi hujan deras ini di Tangsel ini. Jadi kondisinya agak kurang stabil. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik gitu ya ke depan, atau nanti mungkin saya izin untuk leave dulu sebentar, saya coba untuk perbaiki koneksinya. Tapi tadi itu di satu titik saya merasa bahwa saya perlu berbuat sesuatu yang lebih gitu untuk orang lain juga gitu, karena kalau hanya berpikir untuk diri sendiri, yang penting pribadi cukup, keluarga cukup, ya alhamdulillah dalam karir yang saya tempuh gitu, saya sudah merasa mau apa ya, Halo Mas Fat. Halo Mas Fat. Mas Fat masih terhubung? Halo Mas Fat. Iya Ibu Bapak teman-teman semua, nampaknya agak ada masalah koneksi dengan Mas Fat karena memang situasi saat ini adalah sedang hujan deras. Tadi Mas Fat bilang akan keluar dari Zoom sebentar lalu nanti akan bergabung lagi. Baik, kalau gitu kita akan tunggu Mas Fat bisa bergabung lagi dalam Muharram for Peace yang kelima. Maksud saya yang ke-8, maaf. Ini saking senangnya jumpa dengan dua tokoh malam ini. Ya sebenarnya dari... Halo Mas Fat. Oke, halo Mas Fat. Ya, koneksinya terputus kembali sepertinya. Teman-teman, Ibu Bapak, malam ini kita juga nanti akan mendiskusikan banyak hal tentang dua tokoh ini. Saya juga ingat tulisan Mas Fat yang menarik adalah beliau pernah menjadi PNS, kemudian keluar jadi PNS itu adalah sesuatu yang tidak mudah, karena biasanya orang memilih menjadi PNS itu untuk kursi yang aman. Beliau memilih keluar karena ingin berwira swasta. Nah, kemudian setelah berwira swasta, beliau juga mendapat tantangan untuk masuk ke dunia politik. Artinya ini beliau adalah orang yang benar-benar tough dan serius untuk apa yang dilakukan saat ini. Nah, bincang kita selanjutnya adalah tentang, nanti kita akan membahas tentang bagaimana strategi Mbak Nuni yang keren sekali ya. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua yang memang menekuni dunia politik atau ingin menekuni dunia politik, adalah bagaimana sih kiatnya kok bisa menang dan mulus, kira-kira begitu di karir politik. Tapi nanti dulu kita akan mendiskusikan itu setelah yang mau lewat saat ini, yaitu tentang video kasih mubadalah. Saya persilakan kepada tim Cak Maskur untuk menaikkan video kasih mubadalah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah relasi, jangan kau norai, jangan khianati, jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin susah
atau sengsara, jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, muda menghormati. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Iya, terima kasih. Ini sholawatnya keren sekali, lagunya keren sekali. Kasih mubadalah, jaga hati, jaga relasi, saling menghormati, kemudian saling menyayangi. Nah, kita kembali kepada tema selanjutnya. Hari ini ada dua narasumber yang keren. Saya berharap Ibu Bapak, teman-teman semua, Pak Nyai dan Bu Nyai yang bergabung di sini. Saya lihat juga banyak teman-teman saya dari SD Muhammadiyah yang juga bergabung di sini, dan teman-teman dari Man Model Lampung juga bergabung di sini. Jadi nanti bisa juga tanya. Beberapa teman dari Tangerang Selatan juga bergabung karena ada Mas Fat di sini. Nah, ini kesempatan baik ya untuk tanya-tanya. Namun sebelum pertanyaan saya buka kepada kepada peserta, maksud saya kembali ke Mbak Nino dan Mas Fat dulu. Pertanyaannya adalah strategi apa kira-kira Mbak Nuni, kenapa ya Mbak Nuni ini bisa mulus banget di isu politik, kemudian karirnya juga baik. Boleh berbagi Mbak, kenapa ini strateginya dan apa kira-kira yang bisa memenangkan hati rakyat? Ayo Mbak, monggo. Iya, nggak mulus juga. Artinya semua orang kan hidup punya tantangan-tantangan masing-masing, challenge di hidupnya masing-masing. Saya nggak pernah melihat segala yang datang itu misalkan kenikmatan atau apa disebut atau disambut dengan berlebihan. Saya nggak pernah melihat yang datang orang sebut persoalan atau apa. Saya lebih suka sebutnya tantangan. Jadi itu membuat diri kita jadi lebih rileks dan semangat. Tentang apa yang sampai hari ini di depan saya ada, saya juga nggak bisa menyampaikan apa ya, rumus khusus nggak ada, strategi khusus nggak ada. Yang jelas begini, hidup ini nggak usah kita memaksakan diri. Kalau kita bicara tentang politik yang sifatnya itu yang disebut mulus adalah soal amanah atau jabatan, itu semua betul-betul kalau nggak takdir ya nggak bisa dikejar. Kalau sudah takdir mau menghindar kayak apa, nggak bisa dihindari. Nah, maknanya adalah dalam arti ya hidup ini biasa aja di politik ya, nggak perlu yang berlebihan juga, ngoyo dan lain sebagainya. Apalagi urusannya soal amanah atau suara dari rakyat ya, kita nggak bisa paksakan diri. Kita mengalir aja, dan sejauh yang saya alami, ini bekerja dengan baik, ini berhasil dengan baik. Pola mengalir tidak berarti pasrah, tapi dengan selalu memberikan yang terbaik. Mulai dari saya mungkin DPR RI di usia 25 tahun saat saya dilantik, kemudian DPR RI kedua
saya juga terpilih dengan suara 2 kali lipat dari yang pertama. Yang saya lakukan adalah dengan betul-betul menjalankan amanah yang melekat di diri saya, dititipkan, fasilitas apapun kita berikan kembali kepada masyarakat. Misalkan rumah dinas selama bertahun-tahun digunakan oleh keluarga pasien yang kebetulan saya dulu di Komisi 9 yang sakit. Waktu itu programnya belum ada BPJS, masih Jamkesmas, kita bantu. Kalau memang miskin, haknya untuk mendapatkan Jamkesmas kita bantu dan sebagainya. Butuh transport, adalah gaji disisi-sisikan buat beli motor beberapa biji dan seterusnya. Kita carikan tempat sewa di dekat rumah sakit ketika terpaksa dirawat di Jakarta dan seterusnya, di dapil juga begitu, kita urus dan sebagainya. Partai juga, karena itu kita diantar oleh partai, duduk sebagai DPR, maka harus turun terlibat. Jadi beberapa mungkin nggak care, hanya fokus ke suara pribadi, ngurusin orang-orang atau konstituen pribadi, nggak ngurus partai. Buat saya itu satu kewajiban. Jadi mandat itu datang dari rakyat, iya, tapi ada jembatan. Salah satu jembatannya adalah partai. Maka biar kita nggak putus, jangan robohkan jembatannya. Tetap dijaga baik, kokoh jembatan tersebut. Nah itu yang mengantar sampai ketika di pemilihan yang kedua suara hampir 2 kali lipat. Begitu juga ketika di pemilu kabupaten atau pilkada kabupaten, modal awal mungkin aja yang baru turun. Modal awal saya sudah punya modal awal, yaitu orang-orang yang selama 5 tahun lebih secara komunikasi baik dengan saya, baik itu suara yang memilih saya sebagai DPR RI maupun keluarga-keluarga yang selama ini yang tadi saya sebut jembatan kebaikan itu di situ, yang mendapatkan kebaikan dari keberadaan saya menjabat sebagai DPR RI. Itu udah militan, diminta untuk noleh-noleh nggak mau, betul-betul militan Mbak Nuni, kira-kira begitu. Itu jadi modal awal. Untuk posisi saat saya nyalon, sebenarnya nggak juga dalam posisi yang mulus, nyaman. Saya nyalon pilkada kabupaten itu dengan survei paling rendah di antara seluruh calon. Tapi yang saya lakukan adalah membuat nyaman diri saya dengan keyakinan toh ini bukan untuk mencari atau mengejar kekuasaan semata. Toh ini saya ingin betul-betul saya berusaha jujur kepada diri sendiri, saya betul-betul karena ingin membangun daerah atau kampung saya. Ini kampung lahir saya, tempat orang tua saya tinggal, mencari kehidupan, adik-adik saya tinggal, keluarga saya tinggal, semuanya lahir, adik-adik saya lahir di sini. Saya ingin kehidupan saya berarti membangun daerah saya. Lillahi ta'ala, bismillah. Nah, itu yang membuat betul-betul kuat. Kemudian kuncinya adalah kita harus satu frekuensi dengan orang yang ingin kita wakili. Bagaimana kita mau mewakili mereka kalau mereka nggak paham, nggak paham komunikasi kita. Maka komunikasi dengan orang yang ingin kita wakili harus satu frekuensi. Maka untuk bisa satu frekuensi, kita harus sering bersentuhan dengan mereka, sering turun dan lain sebagainya. Nah, sering turun itulah yang kemudian membuat kita dengan pemilih atau orang-orang yang ingin kita wakili itu berada di satu jalur yang nyambung begitu, satu koneksi yang nyambung. Itu yang sering saya sebutnya politisi atau pemimpin atau calon pemimpin yang nggak bisa adalah harus satu frekuensi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kalau nggak nyambung, pasti nggak maksimal, kira-kira begitu. Nah, itu berlanjut sampai dengan di provinsi. Artinya, kalau kita menjalankan amanah yang dititipkan kepada kita dengan baik, insya Allah sudah pasti itu efek domino positifnya ada ke depan. Investasi yang baik. Nggak usah mikir politisi, harus punya uang banyak untuk jadi modal mencari suara, bla bla. Nggak. Buktinya, alhamdulillah, survei terendah pun tanpa modal yang luar biasa begitu, buktinya mampu. Rakyat kita, yang penting satu frekuensi dengan kita juga harus satu frekuensi dengan mereka. Itu. Terima kasih.
Makasih Mbak Nuni, satu frekuensi, menarik sekali nih. Tadi sebelum kita manggung, saya sudah dikontak sama protokoler. Kalau Mbak Nuni ini ada acara juga nih malam ini Mbak Nuni ya. Saya mohon izin nih, mudah-mudahan protokolernya bisa dinego karena ini penting banget mendekatkan supaya tetap satu frekuensi dengan warga, terutama warga Lampung, dan sudah banyak bergabung karena saya juga mengundang teman-teman dari Lampung nih, ayo ikut karena ada wagub kita kapan lagi ketemu secara langsung. Jadi saya mau nego nih protokoler, mudah-mudahan protokoler masih ada di Zoom dan setia menanti. Bapak Ibu protokoler, Pak Nanda, mohon ibunya tetap bisa bertahan di sini ya. Karena ini penting gitu ya Mbak Nuni ya, mohon izin. Saya mau ke Mas Fat nih. 15 menit lagi ya kita berbagi. Aduh Mbak, belum tanya jawab Mbak kalau 15 menit lagi nih. Saya nego Pak Nanda, halo monitor. Ibu ditahan dulu tetap di sini. Kita tahan pokoknya. Kita sudah sudah senang sekali Mbak Nuni hadir di acara Muharram for Peace. Jadi mohon tetap bisa di sini deh gitu ya Mbak Nuni ya, kita bernego. Saya mau ke Mas Fat nih. Mas Fat, kalau tadi Mas Fat cerita belum berkesempatan untuk maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Nah, kira-kira apa ya pembelajaran positif, pengalaman berharga yang ini bisa disampaikan kepada kita semua supaya jadi pengalaman penting dan kayak pelajaran hidup gitu supaya ke depan itu bisa meraih lagi untuk Tangerang misalnya begitu. Halo Mas Fat. Ya, halo. Apakah sudah lebih jelas sekarang? Halo. Masih terputus-putus. Halo Mas. Halo. Jelas sekarang. Bisa. Enggak jelas Mas. Belum Mas. Nggak usah pakai headset. Nggak usah pakai earphone Mas. Coba tes lagi Mas. Mas Fat. Ya, halo. Nah. Ya. Much better. Monggo Mas. Ini banyak gangguan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembicaraan kita sore ini, malam ini. Ya tadi kalau saya dengar cerita dari Mbak Nuni, sebenarnya ya itulah yang sedang dicoba oleh saya dan teman-teman mungkin yang berusaha masuk gitu ya ke dalam dunia politik, mungkin ingin belajar bagaimana supaya bisa membangun chemistry, membangun satu frekuensi gitu ya dengan masyarakat dan lain sebagainya. Memang politik ini sesuatu yang harus dipelajari tidak hanya dari buku, tidak hanya dari talk show, tidak hanya dari seminar gitu ya, tapi sesuatu yang harus dipelajari di lapangan gitu, sesuatu yang harus kita hidup di dalamnya. Agak berbeda dengan Bu Wagub tadi, saya tidak berasal dari keluarga yang punya background politik gitu ya, bahkan mungkin tidak ada politisi yang di keluarga saya tidak ada politisi. Nah tapi entah kenapa sejak muda saya memang punya ketertarikan gitu ke dalam dunia politik. Saya kuliah politik S1, S2 kuliah politik, dan kemudian di satu momen dalam hidup saya di tahun 2012, 2013 saya jadi konsultan politik gitu ya. Saya terlibat di dalam dunia politik tapi di belakang layar dari tahun 2012 sampai tahun 2020 kemarin. Tahun inilah atau 2019 di awal-awal kemarin. Sampai di satu titik saya merasa bahwa banyak yang saya pelajari gitu ya dari politik, tetapi saya belum memutuskan untuk terjun ke dunia politik sebagai aktor. Nah di satu momen terakhir saya juga bareng-bareng Mbak Yuli, saya ada di kantor staf presiden gitu ya, belajar bagaimana politik ini punya dampak yang signifikan gitu ya. Legislatif punya perannya sendiri, kemudian eksekutif punya perannya sendiri dan lain sebagainya. Nah saya memutuskan memang setelah 2019, tapi ini sebelum pileg dan setelah pileg dan pilpres gitu ya. Saya memutuskan bahwa ada sesuatu yang harus saya kerjakan gitu di masa depan. Saya tidak berpikir 2020 sebenarnya. Saya tidak berpikir bahwa 2020 ini saya akan masuk ke dalam politik dan langsung terjun ikut pilkada gitu ya. Nah tapi saya melihat bahwa ada satu, ya politik adalah tentang momen juga, politik adalah tentang timing gitu ya. Dan saya melihat bahwa pilkada ini satu pintu masuk
yang bisa saya mulai gitu. Kemudian saya berusaha ya saya masuk ke dalam politik dengan pintu pilkada ini. Saya mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon wali kota waktu itu, kemudian ikut berproses juga bersama teman-teman, berkomunikasi dengan partai politik, membangun komunikasi dengan masyarakat gitu ya, terus membuat pertemuan berkala dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi tidak dengan ambisi bahwa saya harus berlayar, saya harus menang waktu itu gitu ya. Cuman ada satu momen yang saya kira ini tidak akan terjadi 2 kali gitu dalam hidup saya untuk betul-betul mendedikasikan diri masuk ke dalam satu ruang gitu di mana saya ingin berbuat lebih gitu ya, ingin memberikan lebih dari apa yang selama ini sudah saya lakukan sebagai seorang konsultan, sebagai seorang pengusaha dan lain sebagainya. Nah, dari perjalanan kurang lebih 1 tahun gitu ya, tentu banyak yang saya pelajari. Tentu berbeda juga pengalaman di belakang layar dengan pengalaman menjalani politik itu secara langsung sebagai aktornya gitu ya. Kalau selama 8 tahun terakhir di berbagai pilkada tingkat kota, kabupaten, kemudian juga tingkat provinsi, bahkan sampai pileg, pilpres saya terlibat gitu ya, ikut menjadi event organizer gitu ya, menjadi wedding organizer gitu ya, di banyak kesempatan. Ternyata menjadi pengantin itu pengalaman yang berbeda gitu memang gitu ya. Set berpikirnya harus berbeda, mindsetnya harus berbeda, kemudian juga banyak hal gitu ya yang saya pelajari. Nah, yang menarik adalah sebetulnya dari perjalanan kemarin ketika saya memutuskan untuk ikut gitu ya, terlibat dalam politik praktis, dan hari ini kemudian saya memutuskan untuk, betul kata Mbak Nuni tadi, hari ini saya berpartai gitu ya, kemudian terjun ke dalam politik secara lebih serius. Ada banyak hal lain gitu ya ke depan yang perlu dilakukan. Nah, tapi saya punya satu kesadaran gitu bahwa ini kerja jangka panjang, dan juga saya punya satu komitmen gitu bahwa saya tidak akan menarik diri gitu ya, dan ini saya sudah izin kepada keluarga, pada istri, pada keluarga besar gitu bahwa saya akan serius gitu berada di ruang ini karena niat untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat, mengabdi pada jalur ini itu sudah terucap gitu ya, dan saya juga merasa bahwa penting gitu ya anak-anak muda hari ini untuk terlibat langsung gitu di dalam lapangan permainan, tidak hanya menjadi komentator atau menjadi penonton gitu, karena ada tugas kesejarahan gitu ya yang harus kita ambil untuk ikut terlibat dan betul-betul memberikan sesuatu, dan kita menjadi salah satu aktor gitu yang ikut mengawal dan menentukan perubahan ke depan. Mungkin itulah Mbak Yuli. Terima kasih Mas Fat. Saya biasanya kalau jadi moderator itu bisa meng-cut narasumber ketika ngomong di tengah. Tapi kok saya nggak tega ya meng-cut 2 orang ngomong di tengah-tengah. Jadi mohon maaf malam ini saya banyak bernego dengan 2 narasumber kita. Saya nggak akan memotong di tengah karena penting banget ceritanya ini, dan ini bisa jadi pelajaran penting buat semua. Saya juga biasanya negosiator ulung, jadi kalau saya menegokan jadwal itu biasanya berhasil. Mudah-mudahan saya juga berhasil menegosiasikan jadwal dengan protokoler Mbak Nuni malam ini. Karena biasanya saya kalau nego dengan ketemu dengan menteri, bahkan jadwal pertemuan 500 perempuan seluruh Indonesia dengan presiden saja berhasil. Mudah-mudahan malam ini berhasil lah nego dengan protokolernya Mbak Nuni. Oke deh. Mbak Nuni dan Mas Fat masih bergabung di Muharram for Peace. Teman-teman ibu bapak yang baru bergabung, hari ini kita membahas tema tentang anak muda memanai politik. Jadi penting sekali, ini tema yang akan jangka panjang, dan ini buat teman-teman ibu bapak semua yang tertarik pada dunia politik dan mau berkiprah di politik. Jadi please jangan tinggalkan channel ini dan terus bergabung bersama kami. Pertanyaan selanjutnya yang menarik adalah yang ingin saya sampaikan kepada 2 narasumber kita malam ini adalah Lampung adalah salah satu kota dengan angka atau provinsi, bisa begitu, provinsi dengan angka kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Kita tahu pada masa pandemi ini ada 2 kasus yang secara nasional menyita perhatian publik, bahkan menteri perkosaan dibebaskan karena alasan pandemik, baru keluar satu bulan, kurang lebih keluar 1 bulan dari penjara, kembali memperkosa.
dengan korban yang berbeda. Yang kedua, kasusnya ada seorang petugas TP2A yang melakukan perkosaan kepada korban di tempat aman, di rumah aman kira-kira. Nah, Mbak Nuni, nanti saya mohon tanggapannya bagaimana kira-kira kiatnya nih sebagai orang nomor 2 di Lampung bisa menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan, apalagi dalam otonomi daerah, dan bagaimana bisa mensinergikan kira-kira begitu agenda otonomi daerah ini terutama dengan agenda perjuangan perempuan supaya Lampung tidak menjadi kota yang merah untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Di layar chat juga kita melihat ada banyak pertanyaan. Saya menegosiasikan kepada protokoler, mudah-mudahan Mbak Nuni tetap di channel ini karena ini penting sekali kita ketemu dengan anggota wakil rakyat sebagai wakil gubernur. Nah, tadi ada 2 pertanyaan yang sudah muncul. Pertanyaannya adalah tentang kuota 30%. Ini tidak mudah ya bagi perempuan bisa menempati kuota 30% dan memenangkan pemilu, dan ini biasanya orang menganggap hanya nah, kira-kira bagaimana tanggapan ini? Kemudian yang kedua adalah dukungan paling penting siapa yang bisa menggoyahkan gitu kira-kira, menggetarkan doa-doa, membuka pintu langit, sehingga kalau tadi bahasanya Mbak Nuni adalah kita mengalir saja. Siapa sih sebenarnya orang yang paling berpengaruh yang membuat Mbak Nuni ini berhasil dan mengalir saja sampai bisa pencapaian pada saat ini. Dan kemudian tadi juga ada satu yang sudah angkat tangan, namanya Ibu Malahayati. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan ini teman saya ketika di Lampung ya, yang saat ini sedang bertugas di Universitas Gadjah Mada sebagai dosen matematika. Tapi nanti dulu ya Ibu Malah, ini kita mohon tanggapan dari Ibu Nuni terkait tentang bagaimana persoalan isu kekerasan terhadap perempuan dan kuota 30%. Monggo Mbak Nuni, silakan. Terima kasih. Ya, Lampung memang merah ya persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya ingat ketika minggu pertama saya dilantik jadi bupati di Lampung Timur, sudah langsung dihadapkan pada headline di media besar nasional, saya sebut aja Kompas, waktu itu tentang kekerasan terhadap anak Lampung Timur, dan itu sampai meninggal anaknya, di mana ditemukan sudah di beberapa hari gitu. Jadi posisinya betul kekerasan yang sangat keji, termasuk dari ya ada indikasi kekerasan seksual sebenarnya. Situasinya crowded banget, dan persoalannya bukan hanya di 1 kabupaten, 2 kabupaten. Ada beberapa kabupaten yang sangat rentan angka kekerasan terhadap perempuan dan anaknya tinggi. Terakhir, selain heboh yang dilakukan oleh oknum TP2A, juga yang terakhir di mana ada anak siswa SMK tepatnya di salah satu kabupaten yang hamil, kemudian minta pertanggungjawaban pacarnya. Ini udah terungkap kasusnya, langsung saat itu juga kita apresiasi. Kemudian pelakunya adalah pacarnya sendiri dan teman dari pacarnya, di mana anak tersebut tutup matanya, diikat tangannya, diikat kakinya, dibohongi sesuatu, kemudian di kondisi diikat, tutup mata, diikat tangan kaki itu, dibopong, dicemplungin ke sungai. Kemudian dia sudah berusaha untuk nepi, dia berhasil nepi ke pinggir, ditendang lagi. Itu diakui, saya baca kronologisnya di koran, artinya yang memang sudah publish ya. Cukup mengerikan, sangat mengerikan. Dan kita nggak pernah berhenti. Saya sedikit cerita. TP2A Lampung Timur yang heboh tersebut, ada oknum yang heboh tersebut. Ya, sebenarnya karena saya ikut membidangi, itu adalah respon seketika ketika ada kekerasan yang terjadi, yang tadi di awal saya cerita. Minggu pertama saya jadi
bupati udah langsung dihadapkan headline nasional persoalan kekerasan terhadap anak. Langsung kita melakukan langkah-langkah, salah satunya adalah membentuk P2 TP2A. Karena yang memungkinkan waktu itu dibentuk selain adanya dinas PPA adalah pembentukan lembaga yang secara aturan memang rekomendasinya saat itu P2 TP2A. Yang kemudian hari ini sejak Januari ada UPTD khusus dibentuk untuk mengganti P2 TP2A tersebut. Bukan mengganti tapi P2 TP2A otomatis tidak ada lagi karena ada UPTD yang di bawah dinas yang secara resmi. Nah, pada saat perekrutan sebenarnya sudah sesuai peraturan saat itu dan memang sesuai kondisi saat itu. Saya perlu sampaikan di semua daerah punya psikiater. Adapun juga jumlahnya sangat sedikit, padahal ini sangat penting keberadaannya terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga tidak semua CEO atau kepala daerah menyadari bahwa isu perlindungan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ini adalah isu penting, sehingga terlihat dari perhatian CEO, perhatian kepala daerah yang rendah. Saat ini di Lampung sedang sangat mengupayakan bagaimana UPTD yang khusus di perlindungan anak ini bisa semua mendapatkan perhatian dari kepala daerah, terutama terutama anggaran ya, karena rata-rata ini perlu disadari semua pihak, rata-rata PPA itu anggarannya terkecil di dinas-dinas pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, anggarannya rendah, kemudian secara personal agak kurang maksimal untuk upgrade kemampuan dari birokrasinya, personalnya, dan bukan isu seksi seperti isu infrastruktur, isu-isu yang dianggap seksi, itu yang paling seksi infrastruktur, pendidikan termasuk seksi, kesehatan termasuk seksi. Bicara tentang perlindungan anak, bicara tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, itu betul-betul kalau bahasanya itu harus maksa, ya. Pemerintah provinsi, terutama sejak saya duduk di provinsi, kita mengusahakan semaksimal mungkin isu perlindungan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini untuk menjadi perhatian dari kepala daerah. Saya terjun langsung sebelum COVID, mulai November, Januari, Februari. Kita berhenti karena COVID. 15 kabupaten kota, kebetulan di Lampung ada 15 kabupaten kota. Kita keliling terus dalam beberapa jenis kegiatan yang isu utama yang kita padahal ini sangat penting, keberadaan perempuan dan perlindungan anak. Kita dorong agar satu perda-perda terhadap perda-perda perlindungan perempuan dan anak ini bisa hadir di seluruh kabupaten kota. Yang kedua, komitmen perlindungan anak tertuang oleh kepala daerah dalam bentuk komitmen untuk penyelenggaraan kabupaten layak anak, kota layak anak, dan kita harap Lampung ini bisa menjadi provinsi layak anak. Hari ini kita keliling terus, Lampung Timur, Lampung Selatan pertama kali menjadi kabupaten layak anak. Disusul selanjutnya. Kita keliling terus tahun 2020 kemarin, posisi terakhir ada di 6 kabupaten kota layak anak. Kita targetnya 15 kabupaten kota menjadi kabupaten layak anak dengan indikator-indikatornya yang bisa dipenuhi, termasuk di situ komitmen anggaran. Karena mau komitmen pidato, lisan, berbusa-busa, kalau nggak ada komitmen anggaran berat. Nah, kemudian juga tidak bisa bekerja hanya di salah satu dinas saja terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini. Kiranya itu bagian paling konkret untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu memaksimalkan peran orang terdekat. Pelaku kekerasan rata-rata adalah orang terdekat. Yang paling dekat orang tua, keluarga terdekat, tetangga, semua kita lakukan dengan bikin kegiatan sosialisasi
undang-undang, tersosialisasi peraturan-peraturan terhadap masyarakat, kepada masyarakat, kemudian juga melibatkan seluruh dinas, termasuk fasilitas-fasilitas untuk perlindungan perempuan dan anak. Kita keroyokan, kita libatkan dari PU dan sebagainya, agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ini bisa maksimal. Termasuk juga anak, sekarang ada tambahan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi secara khusus, saya beberapa kali rapat maraton untuk merumuskan pendidikan, termasuk pendidikan case pro, nanti masuk sekolah-sekolah, itu diintensifkan agar anak-anak kita tahu pentingnya case pro untuk diketahui menjaga kesehatan reproduksi dan sebagainya, termasuk di situ kita selipkan mencegah pernikahan dini yang belum siap karena ada efek domino-nya dan seterusnya. Termasuk juga koordinasi kuat dengan stakeholders dalam hari ini aparat, karena di kepolisian juga ada unit PPA. Saya clearkan bahwa kejadian yang di Lampung Timur itu ke rumahnya atau tempatnya bukan rumah aman. Satu-satunya yang punya rumah aman hari ini baru Pemprov Lampung. Rumah tersebut adalah rumah yang disewa untuk P2TP2A. Jadi bukan rumah aman. PR-nya adalah kita sedang dorong seluruh kabupaten kota wajib punya rumah aman untuk di seluruh kabupaten kota. Mungkin itu terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Terkait dengan kuota 30%. Sebenarnya begini, beruntung politisi perempuan ada afirmasi berupa di undang-undang berupa untuk kuota 30% dan untuk nomor-nomor juga diafirmasi terus. Kuncinya kalau buat saya ini masih sangat penting, masih sangat urgent. Perempuan politisi mau sukses berada di dalam tanda kutip keras, politik dianggap medan keras, walaupun menurut saya sih enggak ya. Kita bisa slow aja, bisa santai, bisa happy, bisa yang gembira kok, walaupun posisi perempuan bertengah situasi yang dianggap maskulin banget. Politik rasanya kayak maskulin banget gitu. Tapi sebenarnya politisi perempuan punya banyak nilai-nilai lebih atau sisi lebihnya perempuan, lebih telaten, lebih dekat. Suara yang paling loyal suara perempuan di daerah. Jujur aja, saya berapa kali ikut pemilu, berapa kali ikut pilkada, suara yang tidak tergoyahkan itu suara perempuan. Dan perempuan cenderung, ini mohon maaf pada laki-laki yang nonton yang bersama kita, Mas Fad dan semua yang ada, perempuan cenderung fanatis terhadap perempuan sebenarnya kalau pendekatannya pas. Kalau pendekatannya nggak pas juga nggak pede, nggak percaya. Maka untuk pendekatan pas harus bisa memastikan bahwa perempuan maupun laki-laki memang pede memilih kita, memberi ruang kepada kita. Kemampuan ini tergantung satu kemampuan internal perempuan itu sendiri. Saya tidak terlalu bukan soal suka tidak suka, saya tidak terlalu sepakat perempuan yang berlindung dengan keperempuanannya, posisi dia perempuan, kemudian manja, selalu minta privilege di dunia politik ini. Nggak bisa mengandalkan itu. Perempuan-perempuan yang berada di dunia politik harus perempuan-perempuan yang kalau mau seimbang, kalau mau fair dengan laki-laki, ya kita juga harus fair kemampuannya, terutama ya. Jadi nggak bisa manja. Kemudian harus punya komitmen kerja keras karena kita dituntut. Kita ini kan perempuan sering di underestimate oleh pemilih ya. Mampu apa enggak, bisa apa enggak perempuan. Saya masuk di politik di pilkada di mana Kabupaten Lampung Timur terkenal dengan kriminalitas tinggi dan sebagainya, walaupun tidak sepenuhnya benar. Itu benar-benar karena udah terlanjur dicitrakan begitu. Orang atau pemilih awalnya ragu, wah bagaimana yang gagah aja begini begitu,
perempuan ini muda lagi, aduh udah perempuan udah gitu muda lagi, itu double underestimate-nya. Tapi alhamdulillah dengan membuktikan, meyakinkan dulu, kemudian membuktikan kerja kita. Nah itu butuh komitmen baik pada saat meyakinkan memilih maupun membuktikan. Karena tantangan saya juga kan, saya menjadi politisi perempuan pertama yang menjadi kepala daerah di provinsi. Termasuk juga saya perempuan pertama nominasi provinsi dan terpilih menjadi wakil gubernur pertama kali perempuan. Nah, ini beban-beban saya juga kan, selain soal perempuan dan muda tadi. Kalau saya nggak bisa bekerja keras dan menjaga komitmen saya kepada pemilih, maka yang setelah saya juga bisa dapat efek negatif gitu. Jadi saya jaga betul. Dan yang ketiga adalah kesetiaan kepada pemilih. Jangan pernah hanya datang pada saat, ini berlaku untuk perempuan semuanya, termasuk juga laki-laki sebenarnya. Jangan hanya datang kepada pemilih pada saat kita membutuhkan suara mereka. Selalulah hadir dan setia kepada mereka. Mereka akan lebih setia kepada kita. Nah, itu 3 poin itu saja yang saya kira menjadi kunci kesuksesan politisi perempuan yang sudah diafirmasi 30%, dan agar kalau tantangan internal di partai, kuncinya soal kita harus bisa membuktikan bahwa kita mampu diberikan kepercayaan di partai ini dan setia kepada partai dalam bentuk positif, ya artinya kerja-kerja kepartaian kita juga ikut. Gimana partai mau memberikan apresiasi kepada kita kalau kita nggak ada kontribusi positif kepada partai? Kira-kira begitu. Intinya siapa, kalau bahasa Jawa itu sopo tekun tekan, siapa yang serius, fokus, komitmen, maka sampai kepada tujuan yang direncanakan atau cita-citanya. Kemudian dukungan, terkait dengan dukungan tentunya keluarga yang menjadi dukungan utama, dan ini bukan basa-basi. Keluarga itu menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, terutama kekurangan. Orang lain nggak bisa menerima kekurangan kita, mungkin aja. Orang lain hanya melihat sisi-sisi positif, sisi wah, sisi wow kita, tapi keluarga menerima kita semuanya. Keluarga yang memberikan support, yang menjadi energi kita bergerak. Apalagi di dunia politik butuh energi yang luar biasa. Politik, keluarga menjadi betul-betul dari sisi fisik maupun sisi spiritual yang menentukan. Kalau buat single, karena saya bertahun-tahun single, menikah baru 2019, selama saya single, yang paling mendukung dan saya butuhkan energi positifnya itu doa dari ibu, ya, karena ayah saya sudah meninggal. Begitu saya sudah menikah, tentu keluarga terdekat yaitu suami. Doa dukungan suami luar biasa yang menjadikan energi yang tidak pernah putus untuk tetap berada di politik ini, di jabatan publik ini. Terima kasih. Hati saya meleleh ini mendengar ceritanya Mbak Nuni. Kalau tadi Mas Fat bilang izin dari istri jadi mantap di dunia politik. Kalau Mbak Nuni bilang doa dari ibu dan suami. Aduh, saya habisnya minta doa sama suami masuk ke dunia politik. Mbak Nuni, ini menarik banget ya. Jadi kalau dalam mahfuzatnya itu ada manjada wajada. Ini kalau orang sungguh-sungguh tuh pasti akan berhasil. Dan Mbak Nuni ini luar biasa berhasil. Kita ketika undang-undang pemilu di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan kemudian instalasi politik kemudian di suara terbanyak, tetapi Mbak Nuni tadi bisa membuktikan bahwa loyalitas di partai itu dan kedekatan dengan konstituen itu juga menjadi jembatan. Nah, ini keren nih bahasanya, menjadi jembatan untuk terus sampai ke titik ini. Walaupun tadi begitu datang sebagai Bupati Lampung Timur sudah Yesus kan, saya yang tiap hari kasus juga jadi aduh sekali, dan alhamdulillah ya mubadalah kegiatan malam ini mubadalah ID, Kupi dan Aman dan Muharram for Peace ini mempertemukan dalam satu rangkaian diskusi dan membuat hati kita saling tertaut. Mudah-mudahan kita terus
nih ya Mbak, bergandengan tangan ya. Mudah-mudahan Mbak Nuni masih menegosiasikan dengan protokol. Mbak Nuni tetap di sini. Apa perlu izin lagi dengan suami? Saya mohon izin Bapak supaya Mbak Nuni tetap di sini. Oke. Saya mau Fat, pertanyaannya sebenarnya sama Mas Fat. Di Tangerang Selatan, ini kasus kekerasan terhadap perempuan juga tinggi. Salah satunya juga pasti masih ingat ya, ketika ada mahasiswi UIN yang menjadi korban perkosaan 6 orang sampai lehernya digorok dan putus gitu kan. Kemudian juga ada kasus Cangkul beberapa tahun lalu, dan kasus yang baru-baru ini juga misalnya ketika masa pandemi corona ada seorang ibu yang meninggal karena kelaparan, dan itu tidak jauh dari Tangerang Selatan. Pasti ini adalah karena faktor gendernya juga, sehingga ibu itu bertahan dan lebih menegosiasikan, mendahulukan keluarganya sampai dia benar-benar kelaparan dan meninggal dulu. Kasus yang lain juga ada arak-arakan ketika diduga mereka melakukan itu sangat mengguncang perempuan korban karena ditelanjangi dan artinya